Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Wahid Muslim Story yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku melihat Amr bin Luhai menyeret usus-ususnya di neraka." Di momen kali ini, kita akan mengisahkan lebih mendalam mengenai apa saja yang diperbuat oleh Amr bin Luhai. Hingga Nabi Muhammad SAW mengatakan hal yang demikian. Untuk itu di video kali ini, kita akan mengisahkan tentang orang pertama yang membawa berhala ke Ka'bah. Ada hadis dari Nabi SAW bahwa Amr bin Luhai ini dipastikan tempatnya adalah di neraka. Singkatnya, kisah ini, Amr ini adalah orang pertama yang membawa berhala ke dalam Mekah, yang padahal sebelumnya Mekah itu diharamkan untuk menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini terjadi ketika Nabi kita Muhammad SAW di masa beliau belum dilahirkan. Jadi ketika itu Ka'bah ini setiap tahunnya selalu ramai orang dari penjuru dunia yang berkunjung untuk melaksanakan ibadah haji. Perlu diketahui sobat-sobatku, ibadah haji ini sudah ada sejak sebelum Islam ada. Dan bahkan dimulai sejak diutusnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Awalnya ibadah haji ini dijalankan dengan tata cara yang benar. Namun kemudian, lambat laun ibadah haji ini dicampur adukan dengan perbuatan-perbuatan yang jauh dari kesan agama. Singkatnya, dulu ibadah haji ini masih dilakukan ala jahiliyah. Setiap tahun datang ribuan dari berbagai penjuru dunia ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Karena peristiwa ini, maka ketika itu, kota Mekah ini menjadi kota yang sangat kaya raya. Karena orang-orang penduduk Mekah ketika itu yang tinggal di sini adalah kaum Jurhum. Karena mereka ini berdagang mulai dari kurma, pakaian, minyak wangi, dan barang-barang khas kota Mekah. Dan dagangan ini pun banyak sekali dibeli oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji yang berasal dari seluruh penjuru dunia. Hal ini juga sama dengan apa yang terjadi sekarang. Banyak dari kita yang sering membeli oleh-oleh ketika umroh atau berhaji. Akhirnya, ketika itu banyaklah pedagang-pedagang yang kaya raya yang berasal dari kaum Jumhur ini. Ketika itu, ada kaum yang bernama Bani Khuza'ah yang tinggal berada di sekitaran Mekah. Dan iri akan melihat hal ini. Mereka melihat banyak sekali pedagang dari kaum Jumhur ini yang kaya raya dengan cepat. Kemudian, melihat kota Mekah ini sangat ramai dari pengunjung. Akhirnya mereka berencana untuk menyerang kota Mekah untuk menguasai wilayah Ka'bah ini. Kaum Bani Khuza'ah ini merupakan kaum yang senang berperang dan memiliki postur badan yang besar-besar jika dibandingkan dengan kaum Jurhum. Kemudian, pada suatu hari, diseranglah kota Mekah ini oleh kaum Khuza'ah ini. Maka ketika itu, Allah takdirkan kota Mekah ini jatuh ke tangan kaum Bani Khuza'ah ini. Ketika itu, ada beberapa pemimpin kaum Jurhum yang menimbun sumur air Zam-Zam sebelum Bani Khuza'ah masuk ke dalam gerbang Mekah. Dan mereka membuat perjanjian untuk tidak memberitahu siapapun akan hal ini. Namun ketika itu, Mekah jatuh ke tangan Bani Khuza'ah dan Bani Khuza'ah pun berkuasa di sana sekitar 300 sampai 500 tahun. Selama masa mereka berkuasa di Mekah, selama itu pula Mekah tidak ada air. Jadi ketika itu, air untuk keperluan sehari-hari selalu mereka datangkan dari luar daerah Mekah. Sobat-sobatku seiman, pada suatu hari, pemimpin mereka yang bernama Amr bin Luhai pergi berkunjung ke negeri Syam. Di negeri Syam ini, Amr bertemu dengan suku Amalik. Ketika itu, mereka sedang menyembah-nyembah berhala. Lalu Amr mendekati salah seorang dari suku ini dan berkata, "Sedang apa kalian?" Lalu mereka menjawab, "Patung ini mendekatkan kami kepada Allah dan jika kami butuh apapun, kami tinggal meminta kepada patung ini."
Patung ini bisa menurunkan hujan untuk kami, bisa menyembuhkan penyakit, bisa memberikan keturunan untuk kami, dan segala hal yang diminta pasti dikabulkan. Mendengar hal ini, Amr bin Luhai tertarik akan hal ini. Dan ia pun berkata, "Kami di Mekah tidak mempunyai air. Aku akan beli beberapa patung untuk aku bawa ke Mekah. Siapa tahu patung-patung ini bisa mendatangkan air untukku." Lalu ketika itu, ia membeli beberapa patung dan membawanya patung-patung tersebut. Nah, patung berhala pertama yang ia masukkan ke dalam Mekah bernama Hubal. Patung Hubal ini diletakkan di depan pintu gerbang Mekah. Setelah itu, ia menyuruh masyarakat untuk setiap hari berdoa kepada berhala ini, untuk meminta agar Mekah pada saat itu mendapatkan sumber air. Karena Amr adalah seorang raja pada saat itu, dan ajaran Nabi Ibrahim saat itu sudah mulai rusak. Maka ketika itu, orang-orang pun mengikutinya. Dan pada akhirnya, semua orang Mekah pada saat itu menyembah Hubal. Sobat Rohin Muslim Story yang dimuliakan Allah, seiring berjalannya waktu, Amr bin Luhai ketika itu mengeluarkan instruksi bahwa setiap kabilah-kabilah yang ada di Mekah diwajibkan ketika itu untuk membuat patung berhalanya sendiri-sendiri. Maka ketika itu, setiap kabilah di Mekah menyembah patung buatan mereka sendiri. Dan jadilah satu Mekah menjadi ahli pembuat patung. Pada saat musim haji, ketika itu orang-orang dari seluruh dunia datang ke Mekah, dan jamaah haji ini heran melihat orang-orang Mekah menyembah patung. Singkat cerita, akhirnya jemaah haji ini terpengaruh dan mereka pun ikut-ikutan menyembah patung. Akhirnya, pada saat itu, pemimpin mereka, Amr bin Luhai ini mengeluarkan instruksi bahwasanya setiap penduduk Mekah wajib membuat patung untuk dijual kepada para jemaah haji yang datang. Dan ketika itu, banyak dari penduduk Mekah yang menjadi pembuat patung. Sejak saat itu, ada banyak sekali patung-patung berhala yang ada di Mekah, serta tersebar juga di seluruh dunia, patung-patung berhala buatan Mekah ini. Tatkala ketika patung berhala sudah semakin banyak, ketika itu Amr melihat ada 2 buah patung di Bukit Safa dan Marwah. Dan ia menyuruh anak buahnya untuk menurunkan ke area Ka'bah. Tanpa ia tahu, sebenarnya 2 patung ini historinya bagaimana. Maka pada saat itu diturunkanlah kedua patung yang berbentuk manusia ini dan disembah oleh orang-orang Mekah dan jemaah haji. Padahal sebenarnya kedua patung ini adalah 2 orang sejoli yang ditimpahkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka berzina di dalam Ka'bah. Kalian bisa tonton kisah 2 sejoli ini di uploadan video sebelumnya. Jadi itulah kisah berhala pertama di Mekah. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, semoga kisah ini dapat memberikan pelajaran dan manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.